publik tercinta, salam damai, salam bahagia dari Netral TV. Bendera setara dengan kehormatan bangsa, kehadirannya pantas dijunjung setinggi angkasa. Tapi, jangan sampai kita terpedaya lupa pada batas lambang-lambang belaka. Sebab, di baliknya, eksistensinya, ada makna nyata yang perlu disingkap untuk melambungkan karisma perilaku bangsa. Maka, kibarkan tutur lembut budi bahasa, maka kabarkan bersama ke penjuru dunia. Berikut laporan Netral TV yang akan mengupas buku Simfoni Indonesia, Antologi Lagu untuk Negeri, yang disusun Arif Djoko Wicaksono TR, seorang pengamat dan dokumentator musik Indonesia. Kali ini akan dibahas lagu bertajuk Merah Putih, karya Gombloh. Berikut relevansi dan aktualitasnya. Selamat menikmati Netral TV. Salam happy, happy, dan happy. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjuk
berkaitan dengan musik. Pak Arief yang kadang ada yang menyapa dengan sebutan Pak Jokowi, benar Pak? Oh ya benar ya, maklum ya. Ini saya dari Jawa Tengah dulu, waktu sekolah SMA, SMP nama Joko banyak sekali kan. Sehingga untuk membedakan menjadi saya dipanggil Jokowi. Nggak tahu kalau di kemudian hari ada Jokowi yang namanya presiden. Tapi oke lah, itu ada kesamaan aja ya. Orangnya beda. Baik, terima kasih Pak. Kita mulai bincang-bincang kita hari ini. Silakan Pak untuk menjelaskan apa itu merah putih. Oh, merah putih ya, lagu yang telah dinyanyikan juga tadi ya. Jadi merah putih adalah itu karya Gombloh yang dinyanyikan pertama kali oleh penyanyinya adalah ini ya. Jadi ini merah putih, ini asli pertama dinyanyikan oleh Dias seperti itu. Nah, lagu itu waktu itu belum terkenal karena apa? Karena dalam sejarah perjalanan musik rekaman di Indonesia itu dulu ada persaingan Jakarta dengan kota-kota lainnya. Nah, ini dari Jawa Timur hanya kemudian dikenal lebih ketika masih wujudnya seperti ini dinyanyikan di sekitar Jawa Timur dan Indonesia bagian timur. Kemudian ketika ini melejit, ketika lagunya dinyanyikan oleh perusahaan rekaman yang ada di Jakarta, dinyanyikan oleh artis-artis musika studio. Sejak itu lagu Merah Putih menjadi lebih mencuat, dikenal di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sempat juga dinyanyikan di istana. Nah, lagu ini adalah karya Gombloh, tetapi tidak dinyanyikan oleh Gombloh sendiri ya. Ini buktinya. Nah, Gombloh memang pencipta lagu yang banyak menciptakan awalnya itu lagu-lagu yang nasionalisme, kebangsaan, dan sebagainya. Kalau kita sebutkan, bukan hanya karya Merah Putih, tetapi ada sejumlah karya-karya lainnya. Misalkan ada lagu Gugur Bunga, itu menjelaskan untuk menghormati para pahlawan kita yang ikut mendirikan bangsa. Kemudian ada lagu Dewa Ruci, itu penghormatan untuk Tentara Nasional Indonesia, khususnya ada TNI. Kemudian ada lagu Kadar Bangsaku, itu adalah memberi semangat kepada bangsa kita juga untuk bergerak maju dan sebagainya. Kemudian ada yang sangat heroik, mungkin dikenal luas, yaitu yang Kebiar-Kebiar, yaitu yang Indonesia sudah jadi putih tulangku, merah dalam darahku, yang ada di dalam tubuh kita sendiri sebagai manusia, sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia. Nah, Gombloh awalnya banyak menciptakan lagu-lagu yang nasionalisme, patriotisme, dan kebangsaan. Itulah tentang Gombloh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arief yang sudah menjelaskan tentang apa itu merah putih. Mungkin sekarang kita waktunya tanya jawab. Mungkin pada para mahasiswa ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas responnya yang luar biasa. Mungkin kepada yang mahasiswa yang pertama yang menggunakan kacamata, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Selamat pagi kepada Pak Arief. Perkenalkan nama saya Puan. Saya izin bertanya Pak. Tadi Bapak menginformasikan bahwa lagu Merah Putih merupakan karya Gombloh. Nama Gombloh ini tuh termasuk nama yang asli atau tidak Pak? Bu, mau nanya asli ya? Oke, baik ya. Jadi saya harus menjelaskan ini ada fenomena di Indonesia ya, fenomena dan gejala ya. Jadi banyak sekali kalau kita bicara artis nih, banyak sekali artis yang Anda kenal itu ternyata bukan nama aslinya. Nama asli itu kan yang ada pada KTP, pada ketika mendaftar sekolah dan sebagainya ya. Jadi banyak penyanyi, musisi, juga mungkin artis yang menggunakan nama tidak asli tapi justru terkenal. Saya ambil contoh, mungkin kenal Iwan Fals ya. Nah, Fals itu asli atau enggak? Kan gitu kan? Tapi dia mencuat dengan nama yang tidak asli ya, seperti itu kan? Karena namanya ada Wirjawan Wistanto. Demikian juga saya sebutin penyanyi namanya Doel Sumbang, misalkan kan? Itu juga nggak pakai nama asli. Kalau dicari pasti lebih banyak lagi yang mungkin idola-idola Anda atau idola masyarakat ya, seperti itu. Demikian juga Gombloh ya. Nah, Gombloh itu juga bukan nama asli. Sejarahnya adalah kira-kira masa kecil ketika bermain-main, dunianya kan beda dengan sekarang. Sekarang kan anak kecil sudah
pegang HP ya. Jadi anak kecil waktu itu masih bermain dengan alam, dengan sapi dan sebagainya kan. Nah disitu sehingga kotor, sehingga mungkin tidak merawat diri. Nah arti kotor, arti tidak merawat diri itulah yang bahasa Jawanya itu sering disebut kamu gomblo. Nah anak ini kemudian dikasih nama gomblo. Nah itu terlanjur sampai kemudian ya kuliah SD, SMA sampai dia kuliah sekolah dia arsitektur Institut Teknologi Surabaya. Nama kampus asli tetapi panggilan gomblo. Bahkan ketika dia kemudian bermusik, berkesenian, membuat album, membuat karya, bahkan karyanya kayak kebiar-kebiar dinyanyikan di istana kan, tapi namanya kok gomblo. Nah itulah sejarah yang gomblo ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin boleh ke pertanyaan selanjutnya? Oke, boleh mungkin kakak itu. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Helen. Saya ingin bertanya, untuk penyanyi gomblo ini terkenal dengan lagu komersial atau nasional? Ya lagu komersial terkenal ya. Kalau bicara kita melihat pasar rekaman Indonesia, itu memang yang komersial dikenal masyarakat adalah Ugadekan Cintamu ya. Mungkin ada yang hafalkan di radio, aku dengar lagu kesayanganmu, atau lagu apel atau setengah gila. Nah kenapa dia menulis lagu nasionalisme kemudian harus menulis lagu-lagu yang komersial? Kita lihat judulnya aja, Ugadekan. Jadi yang sebenarnya digadekan itu idealismenya ya kan. Ugadekan cintaku. Cintaku pada apa? Ada tema-tema nasionalisme. Demi apa? Tentu saja ada sebabnya. Nah sebabnya gomblo tidak bisa beridealisme terus-menerus seperti apa? Karena dia telah berkeluarga. Tentu lazim orang yang sudah berkeluarga butuh juga bagaimana biaya sekolah untuk anak, bagaimana menyenangkan istri dan sebagainya, bagaimana rumah tangga. Nah disinilah dilematisnya. Maka gomblo kemudian melayani lagu-lagu yang dianggap komersil. Maka dia juga menyindir dirinya sendiri dengan lagunya ini, Ugadekan Cintaku gitu kan. Itu nyindir dirinya sendiri kan, seperti itu lah. Lagu itu sangat terkenal. Mungkin kalau zaman sekarang viral ya. Zaman waktu itu nggak viral istilahnya, tapi lagunya kaset berapa juta kopi seperti itu. Nah, lagu-lagu yang seperti Ugadekan Cintaku, Apel dan sebagainya sampai sekarang masih banyak didengar di berbagai tempat di Indonesia, dan orang-orang yang mengikuti gaya gomblo itu ada. Karena gomblo itu orangnya memang nyentrik sekali, sehingga ada festival gaya gomblo dan sebagainya. Umumnya yang paling mudah dinyanyikan ya lagu komersil tadi, Ugadekan Cintaku dan seterusnya. Jadi demi kebutuhan juga karena dia sudah menikah, dia sudah berkeluarga, antara lain seperti itu ya. Cukup atau masih mau bertanya lagi? Cukup. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya Pak, saya Oke, terima kasih. Mungkin boleh kakak itu. perkenalkan Pak, nama saya Zahira. Saya ingin bertanya, menurut Bapak, sebelum lagu Merah Putih Gombrong ini yang tak kalah saya dengar saat sekolah dasar dengan berkibarlah benderaku, bagaimana perbedaannya Pak? Terima kasih. Oh, minta perbedaan. Kalau perbedaan harus ada contoh lain ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang bisa menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, sehingga teksnya nanti kita gampang menjelaskannya kalau ada perbedaan. Mungkin ada yang bisa menyanyikan. Oh, silakan ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci darah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatmu membela.
juga ya. Ini lagu karya namanya Ibu Sud. Ibu Sud. Nah, Ibu Sud itu adalah pencipta lagu ya. Kalau kita naik kereta api tut seperti itu ya. Mungkin tahu ya. Tapi oke lah. Ibu Sud itu menciptakan lagu Berkibarlah Benderaku ketika Indonesia memang baru merdeka. Jadi pada 17 Agustus 45, nggak lama kemudian dia menciptakan lagu itu ya. Iramanya ada tempo di Marsial seperti itu. Nah, lagu ini memberi semangat. Tadi liriknya adalah yang tersimpan di kepala saya adalah siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatku membela. Karena apa? Bendera lambang suci, lambang bagi negara kita ya. Jadi ada kata yang siapa berani menurunkan engkau maka serentak rakyatku akan membela. Tadi minta perbandingan terhadap merah putihnya Gomloh ya, yang diciptakan kira-kira tahun 70-an. Kalau Ibu Sud 45, jadi ada perjalanan bangsa ini sudah berjalan sekian tahun. Nah, Gomloh ingin memberi warna lain dengan merah putih, yaitu kita sudah merdeka cukup lama, maka bendera bukan hanya dicintai, disimpan di dalam dada kita sebagai lambang, tetapi juga harus dikibarkan ke yang luas seperti itu. Nah, kita kenal kata-katanya tadi yang Gomloh itu kan bahwa kita harus tunjukkan kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Nah, itu kan lirik yang Gomloh kan. Artinya apa? Artinya setelah ada di dalam diri tubuh kita, itu juga memberi spirit atau namanya daya saran atau simbolisme bahwa bendera itu selain dicintai juga harus dikibarkan. Anda mungkin ingat kalau kita menang pertandingan olahraga dimanapun, entah bulu tangkis atau apa, pasti bendera merah putih kita berkibar ya. Ketika bulu tangkis kita menang, pasti bendera kita berkibar. Nah, yang diharapkan oleh Gomloh memberi syarat yang berkibar itu adalah termasuk hal budi bahasamu. Kita dikenal sebagai bangsa yang punya ramah tamah. Mungkin nggak ada perbandingannya di dunia. Nah, ini juga perlu sebagai ciri identitas kita cuatkan ketika dunia. Apakah hanya itu? Jadi mencipta lagu seperti Gomloh itu juga memberi daya tafsir, daya saran yang lebih luas. Jadi apapun, prestasi apapun yang ada di Indonesia perlu disiapkan atau dikibarkan di tingkat dunia. Nah, kita punya khazanah yang kaya, sumber alam, sumber-sumber yang lain, dan sebagainya. Nah, inilah sebuah tantangan kepada juga bangsa kita. Karena lagu itu lahir juga pasti punya makna, punya tujuan. Nah, kira-kira tujuannya seperti itu, apakah bisa dipahami atau bisa dilakukan, tapi pasti punya skill untuk mendorong. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada para mahasiswa sekalian yang sudah membawakan lagu Berkibarlah Benderaku. Mungkin sekarang adakah lagi di antara para mahasiswa yang ingin bertanya? Oke, terima kasih atas responnya. Untuk kakak yang itu, saya persilakan. Saya Tisma yang bertanya. Pertanyaan saya sederhana saja, Pak. Mohon dibandingkan dengan lagu bendera yang diciptakan Eros Salaman Sultan dengan lagu yang dinyanyikan Ben Coklat. Seperti itu ya. Jadi Ben Coklat ya, yang kemudian dia menyanyikan lagu bendera. Tapi ingat itu karyanya adalah Eros Chandra ya, dari band Sheila on Seven ya. Jadi bagi orang seperti saya sangat menghormati siapa penciptanya. Kalau menyanyikan bisa nanti siapa saja juga kan. Tapi pencipta itu menjadi penting. Apalagi saya juga suka mendokumentasi, jadi harus menuju kepada langkah yang benar. Jadi lagu bendera karya Eros yang dinyanyikan kemudian salah satunya oleh Coklat, itu adalah tafsir generasi tahun milenial seperti Anda, karena itu lahir sudah tahun 2000-an ya. Jadi itu bagaimana melihat bendera sebagai lambang, kemudian dia mengekspresikan dengan kata-kata generasi milenial itu berucap lugas, langsung gitu kan, tidak pakai simbol-simbol dan lain, langsung kan. Bila walaupun aku tidak sangat matahari, tapi aku bisa menghangatkan dirimu. Nah, dirimu itu adalah bendera, adalah lambang, adalah negara sebenarnya kan di situ kan. Nah, kata hangat mungkin Anda sering melihat atau sering
ketika kedatangan saudara, kedatangan pacar, dia menyambutnya dengan hangat. Nah, kira-kira seperti apa kan? Hangat itu ya ramah, ya semangat dan penuh. Nah, ini pencipta lagu ini ingin supaya kita tetap hangat menerima lambang bendera sebagai simbol sebuah negara, juga untuk tetap dicintai walaupun dia tidak ikut berjuang, karena yang berjuang adalah pahlawan-pahlawan. Jadi itulah dia memberi sikap, memberi interpretasi seperti itu. Tapi inilah ciri bendera yang dinyanyikan Coklat atau karya daripada Eros. Inilah ciri generasi milenial yang juga ingin menafsir tentang makna bendera kira-kira. Jadi kalau kita lihat Ibu Sud 45, Gombloh ada di tengah-tengah. Nah ini sudah tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu adalah abad milenial, abad milenium ya, milenium ketiga. Seperti itu yang anak-anak disebut generasi milenial. Jadi punya tafsir sendiri-sendiri, punya makna sendiri-sendiri, supaya masyarakat kita juga terbiasa mendengar lagu tidak hanya untuk joget, tapi juga untuk mencerna kata, di mana kekuatan literasi itu ada di sana. Ya, masih ingin bertanya lagi? Cukup. Mungkin karena waktu kita terbatas, saya persilakan satu pertanyaan terakhir. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya persilakan untuk kakak yang paling depan. Selamat pagi Bapak Arif, perkenalkan nama saya Putri Asanti. Saya ingin bertanya, kalau kekuatan dan relevansi ini dengan keadaan zaman bagaimana Pak? Ya, tadi saya sudah menguraikan yang sekilas yang Ibu Sud, kemudian yang Gombloh, kemudian yang bendera yang Eros Chandra dinyanyikan lebih ngetop oleh Coklat. Nah, kita tentu saja hidup, kita punya negara, punya lambang dan sebagainya. Relevansinya tetap ada. Sejak kita merdeka 17 Agustus sampai sekarang usianya kita sudah sekian tahun merdeka, relevansi bendera itu tetap ada. Karena apa? Karena banyak orang yang juga atau komponen atau elemen masyarakat yang ingin mengganggu atau eksistensi dari bendera seperti itu. Nah ini dalam sejarah atau Anda lihat fakta-fakta, data-data yang ada itu sudah banyak yang kemudian ditangani oleh juga pemerintah. Karena apa? Ibaratnya kalau Indonesia itu rumah kita punya lambang, punya dasar, ada tamu ingin mengganti lambangnya, kita mau nggak? Kan seperti itu. Nah, demikian juga Indonesia dengan lambang bendera tersebut. Ketika ada pihak lain yang ingin mengganti warna-warna yang lain, itu pasti tidak boleh. Bukan hanya tidak sopan, tapi juga memang tidak pantas. Kecuali kalau benderanya sepak bola, benderanya partai itu tidak apa-apa. Tapi kalau benderanya untuk mengganti negara, itu sudah harus ditubah. Dalam sejarah kita, kasus itu ada dan terus muncul. Kalau Anda melihat kemarin berita-berita di TV, juga ada yang dengan bendera lain, kemudian sepertinya ingin mengganti dasar negara itu. Itu tidak bisa, karena kita sudah sepakat dengan NKRI yang harus merah putih. Jadi siapa yang berani, nah, Ibu Sud teriak serentak membela kan. Nah, dari Gombloh, mari kita tunjukkan bahwa kita bangsa yang ramah tamah, bahkan dikenal dunia. Nah dari Eros itu adalah lagunya untuk kembali mencintai negara ini, mencintai NKRI dengan mengingat jasa-jasa pahlawan, supaya itu dihayati, supaya itu tidak tergantikan, supaya itu abadi, supaya kita bangsa Indonesia di tengah dunia yang sekarang sedang berubah bisa menjadi bangsa besar di dunia. Jadi ada yang mengatakan 2004 kita akan menjadi kekuatan keempat di dunia. Nah, itu bisa berjalan ketika elemen yang mengganggu merah putih bisa diredakan, bisa dibasmi. Karena itu lagu tentang merah putih tetap penting, tetap perlu, tetap relevan dan kontekstual. Kira-kira seperti itu ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipasi dan seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini. Terkhususnya kepada narasumber kita, Bapak Arif Djoko Wicaksono yang sudah membahas tentang lagu Merah Putih. Seru juga ya? Semoga kita mendapatkan banyak informasi dari berbagai lini, segi, serta dimensi dari masa lalu, zaman kini, dan tantangan nanti. Selamat pagi dan terima kasih.
Itulah pemirsa Netral TV, kisah mengenai lagu Merah Putih karya musisi Gombloh. Ada pesan yang disampaikan pada lirik lagunya, agar kita selalu menunjukkan ramah tamah pada dunia, ramah tamah pula budi bahasa kita. Juga jangan lupa, kita jadi putra-putri bangsa yang punya cita-cita tinggi, mengangkasa, tetapi tetap hidup dalam kesatuan. Kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Salam happy, salam bahagia, salam damai. Jangan lalai ikuti terus episode lainnya dari tayangan-tayangan di Netral TV.